Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembahasan pada hari ini terkait mengenai putusnya perkawinan. Kita tinjau dari pengertian putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan juga disebut dengan perceraian. Ini dapat diartikan bahwa adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan, dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Jadi pengertian di sini dapat dijawab bahwa suatu putusnya perkawinan tentunya harus ada keputusan dari pengadilan. Tapi dari segi adat dan Islam bisa saja tidak berdasarkan keputusan pengadilan, tetapi dalam sistem keadministrasian dan aturan hukum yang ada di Indonesia, tentunya suatu keputusan perkawinan itu harus berdasarkan dari keputusan hakim. Ini harus melalui pengadilan, yaitu pengadilan agama bagi umat Islam, sementara selain dari umat Islam itu berdasarkan kepada keputusan pengadilan negeri. Jadi putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka lagi tidak memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Tentunya ini berdasarkan awal dari perkawinan itu adanya akad perkawinan dalam hukum Islam. Jadi dikaitkan ini adalah bukan perkara perdata semata, ya, melainkan ikatan suci. Jadi atau kita sebut dengan nisahkan khalizan, ya, yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi dengan demikian adanya dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara. Ya, dengan baik. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Ya. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang timbul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh, terpelihara sepanjang hayat masih di kandung badan. Ya. Jadi pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, ya. Akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, tetapi dikarenakan oleh sikap, ya, egoisme masing-masing individu. Terkadang salah satu pihak, baik istri ataupun suami, mempertahankan ego dirinya, bisa saja merasa benar salah satu para pihak, dan ujung-ujungnya untuk memuaskan dirinya, maka bisa saja memutuskan perkawinan yang selama ini mereka ikatkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi nanti banyak hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang kita bahas dalam pembahasan ini. Namun demikian, dalam kenyataan pembuktian bahwa melihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama, suami istri itu bukanlah perkara yang mudah, ya. Dilaksanakan bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Ya, faktor-faktor psikologis,
bisa dalam biologis, bisa saja dalam ekonomi. Ya, perbedaan dan kecenderungan pandangan hidup dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendi dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Jadi berdasarkan putusnya perkawinan dan dasar hukumnya, ini putusnya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Jelas dalam ikatan tadi diikat di dalam perkawinan, yaitu di Islam adalah pernikahan, atau secara hukumnya diikat dalam penetapan antara pengadilan kantor KUA urusan agama yang mengikat mereka di dalam satu perkawinan dalam bentuk rumah tangga, dan akhirnya adanya diakhiri dengan putusan perkawinan dikarenakan mungkin salah satu pihak yang tidak menginginkan lagi rumah tangga dengan pasangannya tersebut. Di putusan ikatan ini berarti satu adalah salah seorang di antaranya keduanya meninggal dunia, ya. Bisa saja diakibatkan dari putusan perkawinan ini antara satu pihak, baik itu istri ataupun suami, meninggal dunia. Ini juga mengakibatkan putusnya perkawinan. Yang kedua, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai. Ini terkait mengenai pengajuan kepada pengadilan atau mengucapkan sesuatu kepada pasangan. Itu biasanya pria, itu nanti kita bahas tentang talak, ya, atau berproses di pengadilan karena tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya, akhirnya menyerahkan seluruhnya kepada pengadilan untuk melakukan perceraian. Yang ketiga, salah seorang antara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Ini terkait berjangka waktu pasangan yang tidak ada kabar meninggalkan pasangannya keluar negeri atau keluar daerah dengan berbulan-bulan. Ini tentunya bisa saja nanti menjadi satu acuan dalam pemutusan suatu perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam ialah suatu perbuatan yang halal, ya, tetapi mempunyai prinsip yang dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Jelas memang ini merupakan yang dibolehkan atau halal dilakukan, tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Berarti sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita aja di dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan manusia, apabila manusia itu benci terhadap manusia lainnya atau terhadap diri kita, tentu kita akan introspeksi diri atau melihat diri kita untuk diperbaiki bagaimana orang tersebut bisa suka kepada kita. Apalagi ini Allah yang telah menciptakan diri kita. Tentunya kita sebagai manusia apabila telah melakukan pernikahan atau perkawinan, tidaknya hindarilah kebencian-kebencian yang Allah benci terhadap sesuatu perbuatan yang kita lakukan, ya. Ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir, ya, dalam Islam atau pintu darurat, ya, yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan atau rumah tangga tidak dapat dipertahankan atau keutuhan dan kelanjutannya. Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami, mungkin pula atas inisiatif istri. Ya, menurut fikih hanya suami yang berhak menceraikan istrinya, itu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Istri dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan hulu dengan pengembalian mahar atau iwat. Ya. Di
secara Islam sebenarnya hanya suami yang bisa melakukan perceraian dengan ucapan talak, ya. Tapi dalam proses hukum di Indonesia, istri bisa juga mengajukan perceraian, memutuskan perkawinannya, tentunya dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan terhadap mungkin saja hak-haknya tidak terpenuhi, ya, atau kewajiban pasangannya tidak dilaksanakan. Ini tentunya nanti diproses secara pengadilan dan hakim yang akan memutuskan terhadap pasangan tersebut apakah tetap bersatu ataupun melakukan perceraian. Ya, dalam hukum Indonesia mengatur soal perceraian tidak demikian sederhana, ya. Semula karena tadinya suami mempunyai hak untuk menalak istrinya seolah-olah tindakan sepihak, maka bentuk acaranya ialah dengan mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama, ya. Jadi ucapan talak yang disampaikan baik itu didengar oleh istri atau orang lain tanpa ada putusan pengadilan itu tidak bisa nyatakan melakukan perceraian, ya. Tapi perceraian itu dilakukan secara aturan hukum dan administrasi Indonesia tentang perkawinan tentunya harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan agama, ya. Tetapi dalam pelaksanaan kemudian meskipun bernama permohonan bersifat mengentair atau sepihak, menurut instruksi pihak termohon atau istri harus didengar, ya. Tidak saja talak disampaikan permohonan pihak suami di pengadilan, pengadilan tidak begitu cepatnya memutuskan langsung bahwa perkawinan tersebut berakhir atau terjadi perceraian. Tapi pengadilan harus lebih dahulu mendengar apa yang akan dipertanyakan hakim kepada istrinya terhadap ucapan-ucapan dan penyampaian pengaduan yang dilakukan oleh pihak suami. Bahkan berhak memohon banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya, ya. Jadi tidak ada bedanya dengan gugatan atau bersifat kontentius atau dua pihak, ya. Istri apabila keputusan pengadilan agama itu memutuskan terjadinya perceraian, istri bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. Apabila keputusan itu dia tidak terima, ya. Apabila menurut fikih dulu suami telah dengan sungguh hatinya mengucapkan talak, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia, ya. Secara Islam ya jelas bahwa secara fikih apabila suami menalak untuk melakukan perceraian, talak 1, talak 2, talak 3, maka putuslah perceraian tersebut, ya, secara Islam. Dan ini menurut Islam, tapi secara administrasi negara dan secara hukum tentu harus diproses secara hukum melalui pengadilan agama dalam pemutusan perceraian tersebut. Ada 4 yang dapat terjadinya perceraian, ya. Yang pertama adalah terjadinya nushuz dari pihak istri. Jadi nushuz sendiri ini bermakna kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Banyak bisa saja tidak melayani suami, kewajiban-kewajiban istri tidak dilaksanakan, ya. Ini merupakan nushuz oleh istri. Itu cara menyelesaikan nushuz dari pihak istri itu bisa saja istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, bisa ranjang dilakukan oleh pihak laki-laki, ya. Ini memberikan hukuman kepada istrinya dengan pisah ranjang. Apabila dengan cara yang tidak berhasil maka bisa beri hukuman fisik, tapi ini fisik tentunya tidak secara hukum tidak dibolehkan lagi. Tapi apabila dilakukan itu hanya memukul bagian betisnya saja, ya, terhadap istrinya. Apabila istri tersebut telah melakukan tindakan nushuz, ya, oleh istrinya.
Khusus sendiri ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah nih ya, penyelewengan